Pak Astagfirullah. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Baiklah, kami akan mempresentasikan mengenai tugas lanjutan topik 4 mata kuliah eh, pembelajaran daring dan bawaran pada tugas sebelumnya. Pada ruang kolaborasi kami diminta untuk menganalisis sebuah kasus yang mana kasus tersebut ada tiga. Kasus tersebut sudah analisis, kami akan menyampaikan hasil analisis kami yang telah kami kemas dalam bentuk presentasi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5, saya sendiri Arif bin Maulana, kemudian ada teman saya nanti bertugas sebagai presentator satu, Aulia Anggraini, dua, dan presentator tiga, saya presentator satu, hasil analisa di kasus satu. Kepada Aulia Anggraini, disilakan. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok mengenai strategi pembelajaran di wilayah tanpa akses listrik. Pendekatan kreatif untuk meningkatkan pendidikan di daerah terpencil. Akses listrik di Indonesia. Yang pertama, studi kasus 1. Akses listrik di Indonesia. Di Indonesia, masih banyak wilayah yang terbatas dalam akses listrik. Sebanyak 433 desa di Indonesia Timur sebelum memiliki akses listrik. Di Pulau Jawa, beberapa daerah belum mendapatkan pasokan listrik dari PLN. Tidak ada satupun dari 34 provinsi di seluruh warganya mendapat aliran listrik. Provinsi dengan akses terendah adalah Nusa Tenggara Timur dengan persentase 92,5% daerahnya mendapatkan aliran listrik. Desa Kelu, Kabupaten Flores Timur, NTT, belum pernah tersentuh listrik. Akibatnya, tidak ada sekolah yang menggunakan teknologi beraliran listrik seperti internet, komputer, dan proyektor. Strategi pembelajaran di wilayah terbatas. Yang pertama, pembelajaran luring atau offline learning dengan modul cetak, yaitu dengan menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk modul cetak yang komprehensif. Yang kedua, kunjungan rumah dan pembelajaran tatap muka terbatas. Melakukan kunjungan ke rumah siswa untuk bimbingan langsung. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran sederhana, yaitu menggunakan alat bantu seperti papan tulis, portabel, dan poster. Kemudian yang keempat, melibatkan komunitas dan orang tua, yaitu dengan mengajak komunitas dan orang tua dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang kelima, yaitu pengembangan kreativitas melalui proyek mandiri, yaitu dengan mendorong siswa untuk melakukan proyek yang tidak memerlukan teknologi yang tinggi. Yang keenam, memanfaatkan sumber daya lokal, yaitu dengan mengintegrasikan kearifan lokal dan sumber daya yang tersedia sebagai bahan ajar. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan profesional bagi pendidik, yaitu memberikan pelatihan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Kemudian, kesimpulan. Berdasarkan hasil kasus 1, dapat disimpulkan dengan menerapkan strategi-strategi yang ada sebelumnya, pendidik dapat tetap memberikan pendidikan yang berkualitas meskipun keterbatasan listrik dan teknologi. Fleksibilitas, kreativitas, dan kolaborasi dengan komunitas menjadi kunci sukses dalam situasi ini. Hanya itu penyampaian hasil presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, selanjutnya yaitu presentasi eh, tentang studi kasus nomor 2 yang judulnya mengatasi kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya. Solusi komprehensif untuk meningkatkan literasi teknologi pendidik. Latar belakang dan tantangan. Studi kasus 2 SMA Mandiri Jaya. Sekolah SMA Mandiri Jaya terletak di tengah kota dan mendapatkan fasilitas laptop dari pemerintah untuk meningkatkan literasi teknologi. Namun, sebagian besar pendidik tidak tahu harus memulai dari mana, dan kesenjangan teknologi terjadi pada pendidik senior yang biasa dengan teknologi. Masalah kesenjangan teknologi. Kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya disebabkan oleh 1. Pendidik tidak tahu memulai pembelajaran daring. 2. Pendidik senior belum terbiasa dengan teknologi. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan teknologi belum optimal. Selanjutnya, solusi untuk kesenjangan teknologi. Solusi untuk kesenjangan teknologi. Mengatasi kesenjangan teknologi memerlukan 1. Pelatihan. 2. Kolaborasi. 3. Dukungan berkelanjutan bagi pendidik terutama guru senior. 1. Pelatihan kompetensi TIK. Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi TIK guru dasar hingga lanjutan. Penelitian menunjukkan pelatihan ini efektif dalam integrasi teknologi. 2. Pendekatan kolaboratif. Mendorong kolaborasi antara guru junior dan senior melalui program mentoring untuk mempercepat transfer pengetahuan dan keterampilan. 3. Pengembangan modul pembelajaran bauran. Menyediakan modul pembelajaran yang menggabungkan metode tatap muka dan daring dirancang sesuai kebutuhan dan kompetensi guru. 4. Dukungan teknis dan infrastruktur. Menyediakan dukungan teknis seperti akses internet stabil dan perangkat keras yang memadai untuk mengurangi hambatan adaptasi teknologi. 5. Peningkatan literasi digital. Mengadakan program literasi digital berkelanjutan untuk memastikan guru terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka. 6. Kebijakan sekolah yang mendukung inovasi. Manajemen sekolah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong inovasi dan memberikan ruang bagi guru untuk bereksperimen dengan metode baru. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan menerapkan solusi di atas, diharapkan kesenjangan teknologi di SMA Mandiri Jaya dapat diminimalkan sehingga pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat optimal. Demikianlah dari presentasi dari saya. Saya lanjutkan dari moderator. Baik, terima kasih kepada Abdul Rahman. Dilanjutkan kepada hasil analisis studi kasus ketiga kepada Dafa, disilakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya studi kasus ketiga yaitu meningkatkan motivasi membaca siswa kelas 8A dengan strategi inovatif untuk meningkatkan kemampuan literasi belajar dengan studi di SMP Sukamsari. Yang pertama yaitu sekolah SMP Sukamsari membiasakan peserta didik untuk memperoleh informasi dari membaca. Bu Marsina, pendidik IPA terpadu di kelas 8A, mewajibkan membaca buku paket sebanyak 10 lembar setiap harinya. Namun hasil uji kemampuan literasi 8A masih rendah. Kemudian identifikasi masalah. Masalah yang dihadapi pada kelas 8A adalah kurang motivasi untuk membaca bermakna dan merasa jenuh dengan kegiatan membaca yang monoton. Survei menunjukkan 85% peserta didik senang membaca komik atau novel via web atau aplikasi.
Kemudian ada strategi peningkatan motivasi membaca. Yang pertama yaitu integrasi komik digital dalam pembelajaran, kemudian penggunaan aplikasi dan platform bacaan digital, kemudian yang ketiga penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL, kemudian penyediaan materi pembelajaran dalam format komik, lalu penggunaan media gambar dan visual yang lebih menarik. Kemudian integrasi komik digital. Menggunakan komik digital sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan minat baca siswa. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan komik digital efektif dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman siswa. Kemudian penggunaan aplikasi bacaan digital. Penggunaan aplikasi bacaan digital ini memanfaatkan aplikasi atau platform yang menyediakan komik dan novel digital sesuai dengan minat siswa dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan motivasi membaca. Kemudian metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL yaitu mendorong siswa untuk membuat komik atau cerita digital mereka sendiri berdasarkan materi pelajaran dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka. Penelitian menunjukkan bahwa metode PJBL dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Dan penyediaan materi dalam format komik. Menyediakan materi pelajaran dalam bentuk komik, cetak atau digital dapat membuat proses belajar siswa lebih menarik. Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam meningkatkan minat baca dan pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Kemudian penggunaan media visual lainnya. Selain komik, penggunaan media visual lain seperti gambar dan lainnya dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan minat baca siswa. Media visual dapat membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudian kesimpulan dari studi kasus ini, dengan menerapkan strategi di atas, diharapkan motivasi membaca peserta didik kelas 8A dapat meningkat, sehingga kemampuan literasi mereka pun berkembang sesuai dengan harapan. Sekian pemaparan studi kasus 3 dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada teman-teman sudah memaparkan hasil analisis mengenai studi kasus yang kita bahas, yang mana kesimpulannya permasalahan pertama pada studi kasus pertama yaitu mengenai keterbatasan akses listrik yang menyebabkan tidak bisa menggunakan alat-alat yang berbau teknologi. Jadi solusinya fleksibilitas, kreativitas, dan kolaborasi dengan komunitas menjadi kunci sukses dalam situasi tersebut. Kemudian studi kasus kedua yaitu mengenai kesenjangan teknologi yang mana di SMA Mandiri Jaya dapat diminimalisir dengan melakukan pengoptimalan dalam pembelajaran teknologi yang sudah dimiliki. Selanjutnya, untuk studi kasus terakhir, yang mana peserta didik yang kurang minat terhadap membaca bisa diproyeksikan dengan menggunakan kemampuan literasi mereka berkembang sesuai dengan harapan dengan bantuan-bantuan seperti komik, pembelajaran berbasis proyek, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.